Bismillahirrahmanirrahim. Melihat Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sosok tak ada duanya dalam penegakan tauhid, bahkan ia menjadi lambang tauhid, itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan seluruh ujiannya Allah. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa'atammahun, seluruh ujian Allah lulus dengan sempurna. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, saat Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, bukankah Al-Quran yang mengungkapkan masyarakat musyrik, yaitu masyarakatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu, mereka berkata qalu sami'na fatan, mereka berkata kami mendengar ada fata, anak muda, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim. Ibrahim alaihissalam usianya usia fata, saat dia sudah memiliki iman yang sangat kokoh. Tak hanya iman dalam dirinya, dia tidak rela masyarakatnya berbuat kemusyrikan dan dihancurkan dengan penuh kesadaran bahwa yang dilakukannya berisiko sangat amat tinggi, dan terbukti Ibrahim dibakar. Apa usia tua? Bukan, usia fata, usia pemuda. Bukan satu-satunya ini dalam Quran, melimpah hal ini. Bukalah kembali kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam saat digoda oleh wanita penguasa, istri penguasa yang punya kuasa, yang punya harta, bahkan wanita yang cantik, mungkin paling cantik di zamannya. Saat digoda, berapa umur Yusuf alaihissalam? Quran kembali mengungkap dengan kata fata. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Ketika para wanita menggunjing istri penguasa mereka itu, menggoda fataha, menggoda anak muda yang melayaninya. Usia anak muda. Saat usia muda, Yusuf berani berkata qala ma'adallah. Yusuf yang muda, yang nyaris tak bisa kita lakukan hari ini, semoga Allah lindungi kita dan generasi muda kita. Yusuf yang masih muda, syahwat yang menggelegak sebagaimana anak muda, di hadapannya wanita yang aman, dia kunci semua pintu. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, ditutup seluruh pintu-pintu dengan aman. Bahkan dia wanita penguasa, cantik sekali, dia punya segalanya, tapi Yusuf dituntun Allah dan berani berkata qala ma'adallah. Kata Yusuf, aku berlindung pada Allah, innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihul zalimun. Itu pula yang terjadi pada kisah Ashabul Ukhdud dalam kisah dalam surat Al-Buruj. Kisah Ashabul Ukhdud, bahkan satu kaum dihukum mati dengan cara dilemparkan satu persatu ke dalam parit api karena mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka begitu bencinya kepada masyarakat ini kecuali karena masyarakat ini adalah masyarakat yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sama seperti hari ini. Apa yang membuat mereka benci kepada kita? Bukan karena suku kita, bukan karena harta, bukan bisnis kita, bukan ras kita, karena kita beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah catat dalam Quran, bagaimana masyarakat besar itu tiba-tiba bisa masuk Islam? Karya satu anak muda. Satu anak muda, bacalah dalam kitab tafsir. Satu anak muda yang berhasil menghantarkan dengan izin Allah hidayah ke dalam hati masyarakat itu, kemudian mereka beriman. Lihatlah bagaimana seorang anak muda berhasil mengantarkan hidayah ke masyarakatnya. Bahkan surat yang kita baca, yang disunahkan dibaca di hari atau di malam Jumat, soal Kahfi,
juga seperti namanya, Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, yaitu para generasi muda, mereka semua anak muda yang melarikan akidah mereka, melarikan menyelamatkan agama mereka dari fitnah yang tidak ridho menggadaikan akidah mereka dengan pemurtadan. Mereka lari masuk ke dalam gua ketika tidak ada solusi yang lainnya. Berapa usia mereka? Fityatun, mereka anak-anak muda semua. Amanu birabbihim wazidnahum huda, mereka beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahi kepada mereka petunjuk. Nabiullah Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam masih dalam surat Al-Kahfi, ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk belajar kepada orang soleh, Musa tidak sendiri. Musa ditemani oleh seorang anak muda. Allah berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya. Wa idh qala Musa li fatahu, ketika Musa berkata kepada anak muda yang bersamanya. Para ulama tafsir menyampaikan bahwa anak muda ini namanya Yusha' bin Nun, anak muda yang membersamai Nabi, membersamai orang soleh dan orang berilmu itu. Kelak pun Yusha' bin Nun menjadi pemimpin, bahkan diriwayatkan dia menjadi nabi setelah Musa dan Harun meninggal. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhenti sampai di sini. Begitu banyak datanya dan disimpulkan oleh kalimat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan kata fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda, beliau menyampaikan kelebihan anak-anak muda, dan setelah itu beliau mengatakan, walihada kana aktsarul mustajibina lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam syababan. Karenanya, kata Imam Ibnu Katsir, karenanya yang paling banyak menyambut panggilan Allah dan Rasulnya adalah anak-anak muda. Kebanyakan anak-anak muda. Wa amma masyayikh min Quraisy fa'ammatuhum baqaw ala dinihim wa lam yuslim illa qalil. Adapun dari kalangan orang-orang tua di masyarakat Quraisy, kebanyakan mereka tetap mempertahankan agama kemusyrikannya dan tidak masuk Islam kecuali hanya sedikit sekali.